Halo teman-teman developer, di video ini kita akan lihat sekilas mengenai WebSocket di ActixWeb. Jadi di ActixWeb untuk menggunakan WebSocket kita perlu menambahkan crate pendukung yang namanya Actix Web Actors. Nah, crate ini tuh adalah salah satu aktor yang fokusnya memberikan dukungan pada WebSocket dan juga streaming HTTP response. Mungkin langsung aja kita buat contoh sederhana ya, mungkin kayak Echo Server begitu dengan WebSocket tentunya. Pertama silakan teman-teman install crate yang diantaranya itu ada Actix, kemudian Actix Web tentunya, dan juga Actix Web Aktornya. Oke, silakan install tiga ini. Lalu pada main.rs file, kita import beberapa item pendukung. Di sini saya sudah punya snippet sederhana. Ini dari dokumentasi Actix Web sih, yang bagian getting started itu. Oke, langsung aja kita import. Yang pertama itu kita butuh si Actix-nya. Oke, di sini kita butuh dua item, itu aktor dan juga stream handler. Lalu juga di bawah sini kita masukin use Actix Web aktornya, kita ambil si WS. Nah, seperti ini. Oke, untuk yang handler ini nanti kita modifikasi. Pertama, kita akan definisikan dulu aktor yang tugasnya nanti itu untuk menghandle pesan WebSocket yang masuk, begitu ya maksudnya. Kemudian di sini tinggal kita ketik struct mungkin myWS begini. Oke, kita impl aktor for myWS. Lalu untuk bodinya itu kita langsung ambil associated tab-nya ke WS, web socket context, ke self seperti ini. Oke, jadi di sini myWS adalah sebuah aktor yang tentunya kita implementasikan ke aktor thread. Oke. Nah, dengan begini tuh instance dari myWS itu jadi bisa menerima dan mengeksekusi pesannya nanti begitu. Tidak lupa juga tentu dengan associated type-nya ya, kita definisikan di sini yang juga tipenya adalah dari WS WebSocket Context, yang mana ini tuh dia merepresentasikan konteks eksekusinya spesifik ke aktor WebSocket di Actix, yang mana nanti itu juga akan memberikan semacam method dan juga fungsionalitas terkait dengan proses handle pesan dan connection si WebSocket seperti itu. Selanjutnya kita juga implementasi stream handler yang sudah kita masukin di sini ya. Kemudian di sini tentu kita implementasi stream handler, oke, untuk myWS. Ya, seperti ini. Nah, di sini kita tambahkan result begini. Kemudian di dalam resultnya itu kita ambil WS message, juga WS protocol error. Oke. Kemudian untuk bodinya kita pakai handle method di sini seperti ini. Untuk item ini kita bisa ganti namanya ya, mungkin namanya MSG atau message begitu, biar dapatlah konteksnya begitu. Kemudian kita gunakan sini match expression untuk message-nya. Kita butuh OK, dan juga kita butuh itu exhausted-nya di sini langsung aja return. Nah, seperti ini. Kemudian untuk OK, kita ambil WS message, kemudian text, kemudian text seperti ini ya. Oh ya, terkait dengan WS message ini itu ada beberapa ya. Di sini kalau teman-teman lihat dia bisa untuk binary, close, continuation, ping, pong, text. Nanti ini teman-teman bisa langsung cek aja dokumentasi. Oke, kita pakai yang text di sini. Kita mau echo text, kemudian di sini ctx-nya kita ambil ke text, oke, dan langsung ambil si text-nya. Begitu, oke. Kemudian ini udah beres di bagian implementasi. Yang jelas di sini kita mengimplementasikan menspesifikasikan begitu. Menspesifikasikan tipe dari pesan yang akan di-handle adalah berupa result. Oke, di sini perhatikan ada result yang mana isi dari result-nya ini berupa pesan itu sendiri, oke, dari WebSocket message-nya, kemudian juga dari protokol error-nya, karena kan ini kan result, butuh yang untuk OK dan juga untuk error, begitu. Oke, nah kemudian tinggal kita isi untuk handle method-nya di sini, itu untuk memproses pesan yang masuk nantinya. Di sini pesannya berasal dari tentunya si WS message ya, dan kemudian juga kita gunakan match expression, begitu, pada pesannya. Mulai di sini kita pakainya itu si teks ya, pesan teks gitu, karena kita mau echo teks begitu. Yang mana nanti teman-teman seperti saya sampaikan tadi bisa cek aja atau gunakan sampel pesan yang lainnya ya kalau mau coba. Begitu, dengan begitu kita di sini sudah beres sih sebenarnya. Oh iya, satu lagi di sini handler functionnya belum kita modifikasi. Pertama kita modifikasi dulu. Di sini returnnya adalah dia berupa result, kemudian itu HTTP response, dan juga tentunya di sini error.
error sudah saya, oh ya di sini kita tinggal, sorry, ini error kita import dulu di dalam sini. Responder kita nggak butuh, kita butuh HTTP request. Oke, ini modifikasi dulu yang ActiveWeb ini tadi. Kemudian di sini kita butuh parameter, diantaranya itu ada request yang HTTP request tipenya, juga stream yang mana tipenya adalah web payload. Kita butuh ekstraktor di sini webnya, oh ya sudah dimasukin. Oke, seperti ini. Kemudian untuk bodinya di sini mungkin sederhana aja. Kita buat WebSocket handshake di sini dengan variabel respond. Begitu. WS start seperti ini. Kita butuh aktornya adalah si MyWS tadi. Oke. Kemudian kita ambil request-nya. Kemudian kita ambil stream-nya. Kemudian kita tambahin mungkin print line ya di sini untuk melihat pesannya. Kemudian di sini adalah dia response dan tinggal kita return seperti ini. Oke. Ya ini CSF sudah selesai sih. Yang jelas di sini untuk handlernya itu cukup umum ya, seperti handler pada umumnya. Parameter kita tentukan masing-masing, dan juga untuk body handlernya pertama kita buat di sini variabel yang namanya response untuk membuat WebSocket handshake di sini. Kemudian kita tambahkan print line untuk melihat responnya nanti di terminal. Lalu juga kita langsung di sini berikan returnnya. Oke, ini simple banget. Dan untuk main function ini mungkin path-nya kita ganti dengan WS begini ya. Ini kita ganti aja path-nya. Oke, di contoh ini kita bisa akses aplikasinya dengan slash ataupun path WS ya. Untuk tesnya kita lakukan via terminal. Jadi ada tool yang namanya itu WebSocket. Jadi saya pakainya WebSocket untuk tesnya. Jadi namanya itu WebSocket. Nah seperti ini. Oke, ini akan saya gunakan. Oke, di sini aplikasinya sudah saya running di sini di sebelah sisi kiri. Kemudian kalau saya coba akses ke aplikasi dengan path WS, oke, saya enter. Nah di sini kelihatan return dari responnya yang di sini tadi kelihatan di sini ya, nggak ada error. Kemudian kita mau tes echo pesannya, berarti tinggal kita mungkin kasih hello di sini Raslang seperti ini. Saya enter, nah saya dapat respon langsung. Oke, jadi inilah contoh sederhana cara menggunakan WebSocket pada ActiveWeb. Begitu, teman-teman bisa langsung cek dokumentasi create si ActiveWeb Actors ini ya. Karena ada banyak banget contoh lain yang tersedia baik untuk contoh WebSocket maupun stream HTTP respond. Di situ ada banyak. Jadi teman-teman bisa langsung cek aja. Dan terkait dengan yang kita gunakan di sini saya rasa cukup sederhana ya. Mungkin hanya bagian yang WS ini saja yang dari ActiveWeb Actor ini yang paling penting. Seperti itu. Saya rasa demikian untuk video kali ini. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.